Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Saudaraku, para peserta TTM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar puasa kita hingga hari ini? Alhamdulillah. Semoga di bulan yang mulia ini, yang sama-sama kita kenal sebagai Syahrul Ibadah, bulannya ibadah, Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, Syahrul Rahmah, bulan yang penuh rahmat, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, dan banyak nama mulia lain yang menyanjungnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesungguhan, kesabaran, dan keistiqomahan untuk senantiasa mengisi waktu-waktu di bulan yang mulia ini dengan kebaikan yang terbaik hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan tausiah Ramadan dengan judul pentingnya meningkatkan keimanan di bulan Ramadan. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa hanya di bulan Ramadan, di setiap harinya, di siang dan malamnya terdapat limpahan rahmat dan ampunan. Dimulai ketika fajar terbit, begitu banyak amal yang Allah jadikan sebab sebagai penghapus dosa di bulan Ramadan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ampunan, maka insyaallah akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di malam harinya, ketika kita menunaikan sholat malam di bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala,
maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu banyak tawaran terbaik yang Allah berikan kepada kita, maka sudah seharusnya kita sambut dengan sebaik-baiknya, bukan malah melalaikannya. Namun, mengapa kita harus terus mengharapkan Allah senantiasa memberikan kita kesabaran, kesungguhan, dan keistiqomahan? Tidak lain karena keimanan pada hati seorang manusia itu hakikatnya bisa bertambah dan berkurang. Saat seorang manusia melakukan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menghidupkan sunnah Nabi, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang dan dibenci Allah, maka tentu kadar keimanan di hatinya akan bertambah. Namun sebaliknya, ketika ia berbuat kemaksiatan, meninggalkan kewajiban, melanggar aturan-aturan Allah, maka tentu saja semua hal itu akan mengurangi kadar keimanan di hatinya. Ada istilah yang tentunya keliru ketika ada yang bilang yang penting isi hatinya bukan luarnya, dengan meyakini bahwasannya kemaksiatan tidak akan mengurangi dan mempengaruhi keimanannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Yang artinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Jadi fisik dan batinnya terlibat di dalamnya. Begitu juga Allah berfirman di Quran surat Al-Mudaththir ayat 31, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa yazdadal ladzina amanu imanan. Yang artinya supaya orang yang beriman bertambah imannya. Dan juga firman Allah di Quran surat Al-Fat ayat 4, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Yang artinya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 sekian pintu. Yang paling rendah dari iman adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Karena dinyatakan dalam hadis bahwa iman itu ada yang rendah dan ada yang tinggi, maka hal ini menunjukkan bahwa iman pun bisa bertambah dan juga berkurang. Saudaraku yang dirahmati Allah, kondisi keimanan hamba yang naik dan turun ini, kondisi keimanan seorang manusia yang naik dan turun ini bahkan bisa dan sangat bisa juga terjadi di bulan Ramadan yang mulia ini. Terlebih lagi ketika seorang hamba hanya menjadikan Ramadan sebagai rutinitas tahunan yang perlu ia lalui saja, sama seperti hari-hari kebanyakan. Atau bisa jadi karena Ramadan ini sudah sering ia rasakan, akhirnya membuat dirinya merasa bosan dan kosong. Nauzubillah. Kondisi inilah yang menjadikan keimanan melemah serta berkurang.
Kendornya semangat dalam beramal semakin jelas ketika sudah memasuki pertengahan Ramadan, di mana biasanya masjid-masjid mulai sepi dari jemaah sholat wajib maupun tarawih. Al-Quran mulai jarang dibuka, dan pasar-pasar serta mal mulai penuh dipadati pembeli untuk persiapan Lebaran. Oleh karenanya, dalam kondisi seperti ini, seorang hamba perlu memperhatikan hal-hal yang dapat mengembalikan semangatnya dalam ibadah serta menambah kadar keimanannya kepada Allah Ta'ala. Berikut adalah 6 hal yang insya Allah akan bisa memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita, terutama di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu mengenal dengan lebih dekat Rabb atau Tuhan yang kita sembah. Hal ini harus kita dahulukan dari yang lain dan tentunya harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat. Oleh karenanya, proses mengenal Allah serta takut dan taat kepadanya hanya bisa dicapai dengan belajar dan menuntut ilmu. Karena berilmu merupakan kunci dari munculnya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di Quran Surat Fatir ayat 28 yang artinya, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Yang kedua, hidup bersama Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca, kita bisa sambil mentadaburinya dan menghayati maknanya. Karena hal ini merupakan salah satu sifat mukmin yang diterangkan oleh Allah Ta'ala di Quran Surat Al-Anfal ayat 3 yang artinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat keimanannya. Ibnu Qayyim rahimahumullah mengatakan, membaca satu ayat dengan disertai penghayatan dan pemahaman itu jauh lebih baik dari sekedar mengkhatamkan tanpa disertai penghayatan dan pemahaman, serta lebih bermanfaat untuk hati dan lebih ampuh dalam menambah keimanan serta merasakan lezatnya Al-Quran. Yang ketiga, selalu mengingat Allah di setiap keadaan. Senantiasa menjadikan lisan kita berzikir kepada Allah Ta'ala, meminta ampun kepadanya, bertasbih kepadanya di setiap keadaan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya berzikir dengan orang yang tidak mengingat Tuhannya seperti orang yang hidup dengan yang mati. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang keempat, menyelisihi hawa nafsu dengan cara mendahulukan apa-apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, 3 hal barang siapa memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai seorang semata-mata karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Yang kelima, bersemangat di dalam menghadiri majelis ilmu di mana di dalamnya digunakan untuk mengingat Allah Ta'ala. Bila belum mampu, maka pilihlah teman yang baik, pilihlah teman-teman yang soleh, teman-teman yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala, karena ini merupakan kebiasaan para sahabat. Contoh saja Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika beliau duduk dengan salah satu sahabatnya, ia akan berkata, duduklah bersama kami untuk memperbaharui iman walau hanya sebentar. Sesungguhnya teman itu sebagaimana yang sering dikatakan adalah penarik, atau membawa kita bisa ke arah yang baik atau yang buruk.
Seorang juga pernah berkata tentang seorang, jangan tanya siapa dia, tapi tanyalah siapa temannya. Maka setiap teman akan mengikuti orang yang dia temani. Keenam dan yang terakhir, bersemangatlah di dalam melakukan ketaatan dan menjauhkan diri dari kemaksiatan, serta tidak lupa terus-menerus berdoa dan bergantung kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, fitnah akan dihamparkan ke hati seperti tikar dihamparkan sehelai demi sehelai. Hati mana yang menyelaminya maka akan berbekas titik hitam padanya, dan hati mana saja yang mengingkarinya maka akan berbekas titik putih. Sehingga keadaan hati menjadi dua bagian, putih seperti batu yang licin yang tidak terpengaruh oleh fitnah selama ada langit dan bumi, sedangkan hati yang satu lagi hitam berdebu seperti cangkir yang terbalik. Akibatnya ia tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar selain diserap hawa nafsunya. Hadis riwayat Muslim nomor 114. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam mengisi hari-hari kita di bulan yang mulia ini dengan amalan yang terbaik, menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan perbaikan bagi diri kita. Namun bukan hanya untuk bulan Ramadan ini, namun juga bisa untuk 11 bulan ke depannya, dan semoga hingga akhir hayat kita. Sekian tausiah Ramadan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.